Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apakah ketua kelas kita sudah hadir? Sudah hadir, Bu. Oke, Yona. Apakah teman-temannya sudah hadir pada ruang Zoom semua? Sepertinya sudah join semua, Bu. Mulai ya. Untuk Tasya, bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Baik, kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silahkan, Yona. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Yona. Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah pemaparan materi Ibu sudah terlihat pada layar laptop atau handphone kalian, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas proses dari pembentukan urin. Nah, Ibu lanjut ya. Jadi pada mata kuliah media pembelajaran biologi ini, Ibu izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, yang pertama Rina sebagai murid, yang kedua saya sendiri Janatul Huda sebagai guru, yang ketiga Tasya Trihepi sebagai murid, yang keempat Delinda Apeliani sebagai murid, yang kelima Vega Apela Aridieni sebagai murid, yang terakhir Yona Septiana Leluku sebagai murid dan sekaligus ketua kelas. Selanjutnya, adapun dosen pengampu pada mata kuliah media pembelajaran biologi yaitu Bapak Khaidir Adam SPD MPD. Baik, jadi materi kita kan proses pembentukan urin. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu pengertian proses pembentukan urin, dan yang kedua ada proses pembentukan urin. Pasti pertanyaan kalian yang pertama terbesit dari membaca pokok bahasan kita pada pagi hari ini yaitu apa sih proses pembentukan urin dan bagaimana prosesnya. Nanti bakalan kita bahas di slide selanjutnya. Kita lanjut ya. Ibu bisa minta tolong sama satu orang untuk membacakan pengertian dari proses pembentukan urin. Langsung Ibu tunjuk aja ya. Silakan Tega. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan, yaitu pengertian dari ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Proses pembentukan urin adalah salah satu proses yang penting dalam sistem pencernaan. Sistem urinaria atau disebut juga dengan sistem perkemihan berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari ginjal. Oke, terima kasih Tega sudah membantu Ibu. Akan Ibu jelaskan sedikit lagi. Di sini kan yang sudah dibacakan oleh Tega yaitu ginjal merupakan komponen penyusun utama sistem ekskresi manusia. Nah, di sini manusia itu memiliki sepasang ginjal yang berukuran sekitar 10 cm. Nah, letak ginjal itu pada rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Nah, ginjal ini berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah. Nah, untuk mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah
yang melebihi kadar normal dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh manusia. Nah, di sini sudah dilanjutkan juga oleh Vega tadi, bagaimana itu proses pembentukan urin, sudah dibacakan secara singkat, tetapi nanti Ibu akan menayangkan sedikit potongan video bagaimana proses pembentukan urin. Mohon nanti disimak baik-baik ya anak-anak, kita lanjut. Nah, sebelum kita memasuki proses pembentukan urin, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dari 7 bagian neutron ginjal. Oke, yang pertama yaitu adalah badan Malpighi. Lanjut. Badan Malpighi ini yaitu bagian yang menyimpan kapsula bromon dan glomerulus untuk menyaring darah. Nah, fungsinya dari badan Malpighi ini adalah sebagai tempat di mana terdapat alat penyaringan darah. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah kapsula bromon. Ibu bisa minta tolong kepada Tasya untuk membacakannya. Baik, Ibu. Di sini saya izin membaca. Kapsula Bowman merupakan semacam kapsul atau kantong yang membungkus glomerulus. Sir William Bowman merupakan penemu kapsula Bowman. Fungsi kapsula Bowman yaitu untuk mengumpulkan cairan hasil penyaringan glomerulus. Sekian, Ibu. Oke, terima kasih Tasya. Jadi di sini adalah benar yang sudah dibacain oleh Tasya, yaitu fungsi dari kapsula Bowman ini yaitu untuk mengumpulkan cairan hasil penyaring glomerulus. Nah, tetapi biasanya kapsula Bowman ini juga bagian dari sistem penyaringan atau filtrasi pada ginjal yang fungsinya untuk menampung cairan dari darah yang sudah disaring oleh glomerulus. Nah, cairan itu kan diproses untuk menghasilkan urin. Kapsula Bowman dan glomerulus akan bersama-sama untuk membentuk struktur yang dinamakan dengan badan Malpighi yang sudah dijelaskan yang di awal sebelumnya. Nah, jadi sehingga fungsi utama dari kapsula Bowman ini adalah bersama-sama dengan glomerulus untuk mengumpulkan cairan darah yang telah disaring sebelumnya oleh glomerulus. Nah, selanjutnya setelah dikumpulkan akan diproses sampai menjadi urin primer yang dinamakan dengan filtrasi glomerulus. Sebagian proses penyaringan pada pembentukan urin pada manusia. Nah, kita lanjut ke yang ketiga ya anak-anak. Yang ketiga ini adalah glomerulus. Nah, glomerulus ini adalah pembuluh darah kecil atau kapiler yang terlihat seperti bola benang yang fungsinya adalah sebagai tempat penyaring darah yang akan menyaring air, glukosa, asam amino, garam, dan urea untuk menghasilkan urin primer. Nah, dari hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Nah, urin primer ini termasuk urea di dalamnya merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Kita lanjut yang keempat, ya anak-anak. Yang keempat ini Ibu minta tolong kepada Belinda untuk membacakannya. Silakan Belinda.
Baik, Bu, akan saya bacakan. Di sini tubulus contortus proximal adalah tempat penyerapan kembali atau reabsorpsi urin primer yang menyerap air, garam, glukosa, dan asam amino. Fungsi tubulus contortus proximal yaitu untuk menghasilkan urin sekunder dengan kadar urea tinggi. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Belinda. Jadi benar kata Belinda, yaitu tubulus contortus proximal adalah tempat penyerapan kembali atau reabsorpsi. Nah, jadi penyerapan kembali atau reabsorpsi ini terdapat pada proses pembentukan urin yang kedua. Nanti kita bisa lihat di paparan materi selanjutnya. Kita lanjut ya. Kita lanjut yang kelima, yaitu Lengkuhenle. Nah, Lengkuhenle ini merupakan saluran berbentuk U atau setengah lingkaran dan menjadi penghubung antar tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Nah, Lengkuhenle berfungsi supaya urin tak kembali ke tubulus contortus proximal. Nah, biasanya fungsi utama dari Lengkuhenle ini adalah menyerap kembali air, garam, dan sodium klorida dari air seni. Nah, masih ada fungsi Lengkulus lainnya seperti mengatur pengeluaran kadar kalsium, potasium, dan magnesium. Nah, fungsi lainnya yaitu dapat mengatur komposisi protein dalam urin juga. Berperan dalam menyeimbangkan cairan dalam tubuh, khususnya cairan di luar sel. Nah, fungsi dari Lengkuhenle ini yang terakhir yaitu dapat mengeluarkan amino dan bikarbonat untuk menyeimbangkan kadar asam basa dalam tubuh. Nah, kita lanjut yang ke-6 ya anak-anak. Yang keenam ini adalah tubulus contortus distal, adalah tempat untuk melepas zat tidak berguna lain atau berlebihan dalam urin sekunder. Nah, proses yang dilakukan dari tubulus contortus distal disebut proses augmentasi atau pengumpulan. Ini terdapat pada proses pembentukan urin yang ketiga. Nah, hasil dari cairan yang telah melewati tubulus contortus distal adalah urin yang sesungguhnya. Kita lanjut. Yang terakhir ini Ibu bisa minta tolong kepada Rina untuk membacakan. Silakan Rina. Baik, Bu. Tubulus collectivus merupakan tabung sempit panjang dalam ginjal yang mengumpulkan urin dari nefron untuk disalurkan ke pelvis menuju kantong kemih. Dengan kata lain, tubulus collectivus berfungsi untuk mengumpulkan urin dari beberapa tubulus contortus proximal lalu dibawa ke pelvis. Oke, terima kasih Rina. Jadi begini, fungsi dari tubulus collectivus itu adalah seperti saluran yang berfungsi untuk mengumpulkan urin dari berbagai nefron untuk dibawa ke pelvis dan disimpan dalam kantung kemih untuk beberapa saat sebelum dikeluarkan. Nah, untuk mengumpulkan urin dari banyak nefron, berperan dalam reabsorpsi air. Pada tahap inilah zat yang dihasilkan adalah urin sesungguhnya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar, yaitu adalah proses pembentukan urin. Di gambar bisa, apakah terlihat pada laptop kalian anak-anak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, kita masuk ke gambar proses pembentukan urin. Nah, di sini bisa kalian lihat pada
pemaparan materi Ibu, yaitu proses yang pertama yaitu adalah proses filtrasi. Yang kedua adalah proses reabsorpsi. Yang terakhir itu adalah proses augmentasi. Nah, nanti kita bisa melihat atau menonton video yang Ibu tayangkan terlebih dahulu. Kalian simak baik-baik, nanti Ibu di akhir pembelajaran akan Ibu minta kalian menjelaskan ulang bagaimana proses pembentukan urin. Disimak baik-baik ya anak-anak. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Mr. Kodu. Kali ini kita akan membahas mengenai proses pembentukan urin. Dalam sistem ekskresi, urin terbentuk pada bagian ginjal. Satuan fungsional terkecil dari ginjal disebut dengan nefron. Proses pembentukan urin dimulai dengan tahap filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah pada bagian glomerulus. Hasil filtrasi ini disebut dengan urin primer. Tahap yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, klorida, dan HbO4. Reabsorpsi terjadi pada bagian tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Hasil reabsorpsi tersebut disebut dengan urin sekunder. Tahap yang ketiga adalah augmentasi. Augmentasi merupakan proses pengumpulan urin dimulai dari bagian tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Hasil dari augmentasi disebut dengan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya mengandung ion H+, K+, NH3, kreatin, dan air. Oke. Tadi sudah kita simak atau kita lihat sama-sama pemaparan video yang Ibu tampilkan. Apakah kalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang paham gitu? Bagaimana anak-anak? Paham, Bu. Yang lain bagaimana? Apakah sudah paham semua? Belum, Bu. Masih kurang paham, Bu. Oke, jadi ya, Rina. Oke, baik. Mungkin tidak dari semua dari kalian yang memahami langsung dari pemaparan video. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali bagaimana proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin ini ada 3 anak-anak. Jadi proses yang pertama itu adalah proses filtrasi, dan yang kedua itu adalah proses reabsorpsi, dan yang terakhir itu namanya adalah proses augmentasi. Nah, proses yang pertama atau proses filtrasi ini yang sering disebut penyaringan, ini kan merupakan proses pembentukan urin pertama kali. Nah, hasil dari filtrasi ini namanya yaitu urin primer atau filtrat glomerulus. Nah, biasanya filtrat glomerulus ini masih mengandung glukosa, asam amino, atau zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Artinya, filtrasi ini tidak menyaring semua yang harus disaring, dan masih ada
yang penting atau yang masih bisa lolos. Jika dia lolos, artinya kalau tidak diserap kembali, dia terbuang bersama urin, maka dari itu perlu ada proses yang kedua, yaitu proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, di proses kedua ini diserap lagi zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi proses reabsorpsi ini dipastikan tidak ada zat-zat penting yang terbuang. Maka dari itu alasan kenapa jika ada kerusakan di proses reabsorpsi ini di urin itu banyak gulanya karena glukosanya tidak diserap lagi. Nah, jadi proses yang terakhir yaitu proses augmentasi ini merupakan tahap terakhir dari proses pembentukan urin pada tubuh manusia. Jadi, seperti yang disebutkan Ibu sebelumnya, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan atau diproses terakhir ini. Nah, biasanya hasil dari augmentasi ini disebut urin sesungguhnya yang sudah kita lihat pada tayangan video tadi bersama-sama. Nah, jadi bahwa urin sesungguhnya ini telah mengandung H+, K+, NH3 atau keratin dan air. Jadi begitu. Apakah setelah mendengar video atau setelah Ibu jelaskan kembali, kalian bisa mengerti bagaimana proses dari pembentukan urin? Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang proses pembentukan urin ini? Tidak ada, Bu. Oke, mungkin nanti jika ada yang ingin ditanyakan, kita bikin ada sesi diskusi di akhir pembelajaran ya anak-anak. Kita lanjut. Nah, di sini ada gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi ginjal. Nah, di sini ada yang pertama yaitu adalah gagal ginjal, infeksi ginjal, dan yang terakhir ada batu ginjal. Nah, Ibu di sini minta tolong kepada Yona untuk membacakan bagaimana deskripsi dari gagal ginjal. Silakan Yona. Baik, Ibu. Yang pertama yaitu penyakit gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan kondisi di mana ginjal tidak berfungsi secara normal, tidak dapat menyaring zat sisa metabolisme, tidak mampu mengontrol jumlah air dan elektrolit dalam darah, dan tidak bisa mengendalikan tekanan darah. Hal ini membuat racun dan cairan berbahaya akan terkumpul di dalam tubuh yang dapat berakibat fatal jika tidak segera diobati. Terima kasih, Bu. Nah, oke. Jadi itu adalah deskripsi dari penyakit pada sistem ekskresi, yaitu pada penyakit gagal ginjal. Selanjutnya adalah infeksi ginjal. Nah, infeksi ginjal ini Ibu minta tolong kepada Pega untuk membacakan. Silakan Pega. Mohon maaf, Ibu, bisa diulangi? Oh iya, Pega. Mungkin karena terkendala jaringan ya mungkin. Ibu di sini meminta kamu untuk membacakan deskripsi dari penyakit pada sistem ekskresi yang sudah Ibu paparkan pada pemaparan materi, yaitu infeksi ginjal. Silakan Pega, apakah sudah terdengar suara Ibu, Pega? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu. Akan saya bacakan. Infeksi ginjal atau pyelonephritis merupakan komplikasi dari infeksi saluran kemih atau disebut juga dengan ISK yang terjadi karena berpindahnya bakteri dari kandung kemih ke ginjal. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh bakteri E. coli yang terdapat pada kotoran manusia. Perpindahan bakteri dari anus ke saluran kemih dapat terjadi ketika melakukan hubungan seksual atau saat membersihkan daerah tersebut,
usai buang air besar. Oke, terima kasih Vega. Jadi itu adalah apa itu dari infeksi ginjal sudah dibacakan oleh Vega. Mungkin nanti jika ada yang ingin ditanyakan, kita langsung di diskusi di akhir pembelajaran aja, karena kita untuk mempersingkat waktu ya anak-anak. Jadi di sini yang ketiga yaitu adalah batu ginjal. Nah, penyakit dari batu ginjal ini adalah penyebab gangguan sistem ekskresi lainnya adalah Oke, yang ketiga adalah batu ginjal. Nah, penyebab gangguan sistem ekskresi lainnya adalah penyakit batu ginjal. Batu ginjal ini merupakan suatu kondisi ketika mineral mengendap di dalam ginjal sehingga membentuk bongkahan seperti batu. Mineral tersebut berasal dari sisa zat-zat limbah di dalam darah yang kemudian mengendap dan mengkristalkan seiringnya waktu. Jadi penyakit dari batu ginjal ini biasanya disembuhkan itu diangkat dengan cara operasi. Keseringan seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut. Oke, yang terakhir ini adalah 3 macam teknologi pada sistem ekskresi. Yang pertama itu adalah transplantasi ginjal. Yang kedua adalah cangkok kulit atau skin grafting. Yang terakhir itu adalah hemodialis. Nah, transplantasi ini adalah terapi pengganti ginjal pasien dengan ginjal lain yang berasal dari orang yang hidup atau orang yang sudah meninggal. Jadi cangkok kulit ini adalah biasanya digunakan pada orang yang terkena luka bakar yang karena kulitnya melepuh sampai hingga berlubang kulitnya, jadi digantikan dengan kulit paha atau kulit pantat yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir ini teknologi sistem ekskresi yaitu hemodialis. Ini adalah sering disebut istilah cuci darah. Nah, pasti tidak asing bagi kalian mendengar dari cuci darah. Nah, proses ini sendiri bertujuan untuk membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan yang terjadi di luar tubuh. Nah, hemodialis ini dilakukan untuk menolong penderita gagal ginjal. Hemodialis ini merupakan alat yang berfungsi sebagai ginjal buatan. Alat tersebut namanya dialiser yang berisi membran selektif, permeabel, dan cairan dialisis. Nah, jadi teknologi sistem ekskresi yang ketiga ini adalah hemodialis ini biasanya digunakan pada orang yang gagal ginjal atau pengganti ginjal buatan. Tetapi menurut Ibu, teknologi sistem ekskresi yang ketiga ini bisa digunakan pada orang yang mengalami penderita kanker atau yang mengharuskan cuci darah seperti itu. Mungkin itu saja pemaparan materi dari Ibu pada pagi hari ini. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau kalian ada yang kurang dimengerti. Iya, bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Kok diam semuanya? Rina, Belinda? Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Kok diam semua? Rina? Tasya? Puasa bicara ke kalian ini semua? Ayo nanya, Belinda.
Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan Belinda. Saya belum paham, Bu. Nah, jadi saya mau bertanya, Bu. Gimana, Bu, proses pembentukan urin pada tahap reabsorpsi ini, Bu? Itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Belinda. Jadi begini, proses reabsorpsi itu disebut juga penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna untuk tubuh dari kapsula Bowman, urin primer menuju tubulus contritus proximal yang di dalam perjalanannya mengalami proses reabsorpsi. Nah, proses ini bertujuan untuk menyerap glukosa, garam, air, asam amino, dan ion-ion sekunder atau filtrat tubulus. Nah, urin sekunder yang mengandung garam air, urea, dan urobilin akan mengalir di sepanjang tubulus contritus proximal dan lengkuh Henle. Nah, dalam perjalanan inilah urin sekunder akan terus mengalami penyerapan. Oke, begitu Belinda. Proses dari pembentukan urin yang kedua yaitu proses reabsorpsi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Belinda? Apakah kurang jelas Ibu menjelaskan? Bagaimana Belinda? Sudah paham, Bu, dan sudah jelas. Terima kasih, Bu. Oke Belinda. Apakah proses yang pertama yaitu proses filtrasi, proses yang ketiga augmentasi sudah dimengerti juga Belinda? Sudah, Ibu. Oke, baik. Yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu, ingin bertanya, Oke, silakan Vega. bagaimana proses terbentuknya urin primer, Bu? Bisa Ibu jelaskan, karena tadi saya agak kurang memahami, Bu. Oke, Vega, jadi begini, proses terbentuknya urin primer itu terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, glomerulus ini bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsula Bowman. Nah, hasil dari penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer atau filtrasi glomerulus. Begitu Vega, proses terbentuknya urin primer. Bagaimana Vega? Apakah sudah jelas? Sudah, Bu, dapat saya pahami. Oke, apakah yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Jadi begini, kalau kalian tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya. Nah, jadi Ibu ingin meminta kepada kalian semua, siapa yang bisa menjelaskan kembali bagaimana proses pembentukan urin? Ayo, siapa yang bisa mengulangi kembali penjelasan Ibu sebelumnya? Oke, mungkin karena prosesnya itu kan terlalu banyak ya mungkin menurut kalian. Kan ada 3 nih ya, tadi kan sudah tuh Vega bertanya, Belinda sudah bertanya. Di sini yang nggak ada nanya sama sekali, yang diam aja dari tadi adalah Rina, Yona, Tasya. Kebetulan proses pembentukan urin kan ada 3. Jadi Ibu minta kita bagi 3 aja proses dari pembentukan urin, kita bagi. Yang pertama, Ibu minta tolong kepada Tasya menjelaskan proses pembentukan urin yang pertama, dan yang kedua Rina, yang terakhir Yona, seperti itu. Silakan, Tasya, Rina, Yona. Tasya, silakan Tasya. Baik Ibu, izin menjawab. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang proses pembentukan urin pada bagian yang pertama, yaitu proses filtrasi atau penyaringan. Proses filtrasi atau penyaringan
merupakan proses pembentukan urin yang paling pertama kali. Hasil dari filtrasi ini namanya yaitu urin primer atau filtrat glomerulus. Filtrat glomerulus ini masih mengandung glukosa dan juga asam amino serta zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Artinya, filtrasi ini tidak menyaring semua yang harusnya disaring. Masih ada yang penting dan yang bisa lolos. Nah, jadi yang lolos kalau tidak diserap kembali akan dibuang untuk bersama urin. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh proses yang selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Tasya, penjelasannya sudah cukup baik. Mungkin Tasya cukup memahami apa yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya Ibu persilakan kepada Rina menjelaskan proses yang kedua. Mohon maaf, Bu. Saya bagian apa ya, Bu? Sinyal saya kurang tadi, Bu. Jadi begini Rina, kamu cukup menjelaskan bagaimana proses pembentukan urin yang kedua, yaitu proses reabsorpsi. Bagaimana proses reabsorpsi itu Rina? Silakan Rina jelaskan. Apakah terdengar suara Ibu Rina? Terdengar, Bu. Iya, silakan Rina. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan, seperti air, glukosa, asam amino. Hasil dari reabsorpsi ini disebut sebagai urin sekunder. Reabsorpsi terjadi pada bagian tubulus constrictus, proksimal, dan lengkung hele. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Rina. Nah, selanjutnya Ibu minta tolong kepada Yona tadi untuk menjelaskan proses yang terakhir atau proses yang ketiga. Silakan Yona. Baik Ibu, pada proses yang ketiga ini yaitu augmentasi. Nah, di mana augmentasi ini merupakan tahap terakhir dari proses pembentukan urin pada tubuh manusia. Jadi, seperti yang disebutkan Ibu sebelumnya, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan. Di proses terakhir ini, biasanya hasil dari augmentasi ini disebut urin sesungguhnya, yang sudah kita lihat bersama-sama sebelumnya pada video bahwa urin sesungguhnya ini telah mengandung H+, K+, NH3. Begitu Ibu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Yona. Benar kata Yona, proses pembentukan urin yang terakhir ini adalah proses augmentasi. Jadi pada proses ini adalah zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan lagi di tahap proses terakhir ini. Nah, tadi juga Yona sebutkan bahwa biasanya hasil dari augmentasi ini disebut urin sesungguhnya. Itu sudah benar. Nah, tetapi bahwa dari urin sesungguhnya ini telah mengandung H+, K+, NH3. Nah, tetapi Yona tadi kurang menyebutkan adanya keratin dan air. Nah, diingat ya, itu ada tambahannya. Mungkin itu saja. Kita cukupkan saja diskusi kita pada pagi hari ini, mengingat waktu kita yang terbatas. Mungkin nanti jika ada yang ditanyakan bisa menghubungi Ibu lewat WhatsApp, atau nanti materinya juga Ibu bisa kirimkan ke Google Classroom biar kalian bisa baca-baca ulang di rumah. Jadi mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan saja, atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Ibu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita bisa udahan aja. Tetapi sebelum kita udahan nih, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Yona. Baik, sebelum pembelajaran kita ditutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari pada hari ini boleh berguna.
Baiklah, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yona. Mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu cukupkan. Ibu tutup ya, kita udahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Lupa di screenshot, Bu. Oh iya, kita belum screenshot ya untuk absensi hari ini. Silakan Yona, siapa yang mau screenshot? Kalau saya nggak bisa, Bu, soalnya pakai HP. Mungkin Tasya bisa, Tasya minta tolong. Bisa, Bu. Ya, silakan Tasya. Baik, saya screenshot dulu, Bu. 1, 2, 3. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Tasya. Mungkin Ibu akhiri ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Ketua Kelas sudah menyiapkan link untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kita udahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima Terima kasih, Bu. Izin lift ya.